Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, pada hari terakhir di pekan ini, hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan jika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani kehidupan di hari yang baru. Hari ini kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Kuasa Roh Kudus menyertai dan membimbing kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun. Kami percaya Tuhan senantiasa mengasihi kami dan Tuhan selalu mengajak kami untuk masuk dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karya Tuhan yang begitu besar untuk menyelamatkan dunia ini. Kami akan membaca mendengarkan firman-Mu Tuhan, mampukan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dari Rut pasal 3 ayat 1 sampai ayat 18. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kutemani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbalinglah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba di sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, sebab kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. Tinggal di sini malam ini dan besok pagi jika aku menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sepanjang kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal. Sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditanyakannya lah 6 takar jelai dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu,
sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita sungguh berbahagia apabila kita selalu mengetahui bahwa Allah selalu punya cara untuk memberikan yang terbaik dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Perikop kita pada pagi hari ini kembali berbicara tentang rangkaian dari peristiwa Naomi, Ruth, dan sekarang Boaz. Dalam perikop ini, saudara-saudara, kita dapat melihat bagaimana tindak lanjut dari usaha Naomi yang dikatakan, dan kemudian dia mengajak Ruth untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah penderitaan mereka. Dan usaha itu sekali lagi diusahakan, dimintai tolong kepada Boaz yang merupakan sanak saudara dari dan keluarga dari Naomi juga. Dan usaha itu dilakukan dalam perikop kita pada saat ini dengan cara yang lebih unik, yaitu Naomi menyuruh Ruth untuk menyingkapkan selimut Boaz ketika tidur dan disuruh untuk berbaring di ujung kakinya. Nah, saudara-saudara, orang kemungkinan bisa berpikir, apakah Naomi menyuruh Ruth untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak bermoral atau tidak etis? Sebenarnya tidak, karena kebiasaan seperti itu sudah menjadi biasa pada zaman itu, dan sebenarnya juga bahwa cara itu adalah cara untuk menunjukkan permintaan tolong supaya Naomi dan Ruth juga dibebaskan dari penderitaan mereka pada saat itu. Nah, saudara-saudara, ketika Boaz melihat dan kemudian menyadari akan peristiwa itu, dia pun kemudian memberikan pertolongan kepada Ruth dan berjanji untuk menebus dia dari keterpurukan dan dari penderitaan kehidupannya pada saat itu. Sekalipun ada beberapa rintangan untuk menebus Ruth, tetapi Boaz berjanji untuk terus memberikan apa yang terbaik bagi Ruth dan kemudian mertuanya Naomi, dan semua itu dilakukan di dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, dalam seluruh keberadaan kehidupan kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai kenyataan yang terjadi di sekitar kita, sadar atau tidak sadar kita. Saya ingin mengatakan begini, bahwa di tengah-tengah seluruh penderitaan kehidupan yang kita alami juga dalam kehidupan ini, saya sungguh yakin bahwa di luar kita masih akan ada lebih banyak orang lagi yang menderita, lebih menderita daripada kita. Setiap hari mereka memohon kepada Tuhan untuk dilepaskan dari penderitaan, kesusahan kehidupan mereka dan seterusnya. Dan oleh karena itu, sebenarnya juga Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi jalan keluar bagi orang-orang tersebut. Oleh karena itu, dengan menyadari begitu banyaknya berkat Tuhan seperti yang dialami oleh Boaz, maka marilah kita selalu terbuka untuk setiap kesempatan yang Tuhan pakai untuk memberikan pertolongan kepada setiap orang yang menderita di luar komunitas kita, supaya dengan demikian kita dapat melihat bahwa Allah ternyata sungguh mengasihi setiap orang, baik kita maupun orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Lakukan ini dengan baik, dan Tuhan memberkati kita semua, sehingga hari ini, hari terakhir di minggu ini, akan menjadi kesempatan bagi kita untuk menatap hari-hari berikutnya, minggu-minggu berikutnya, untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini, di hari terakhir pada minggu ini, kami kemudian kami kemudian memahami kembali betapa Tuhan menginginkan kami untuk melakukan yang terbaik
dalam memberi pertolongan kepada setiap orang yang menderita di sekitar kami. Kesempatan itu selama ini Tuhan selalu terbuka lebar. Mohon ampun kami yang kurang memanfaatkan waktu itu untuk memberi pertolongan kepada setiap orang yang menderita, lebih menderita daripada kami. Kami mau berdoa mendoakan yang sakit dalam jemaat ini Tuhan. Berdoa mendoakan Bapak Yohanes Gadi, Nyonya Ratnawati Tambing, Bapak Yulis Dengen, Nyonya Esther Sainudin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Matis Ruru, Ibu Girik Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Tiarandi Ilolo, Bapak Yesu Prante, Bapak Ones Lakbor Lawal, Bapak Markus Salamba, Saudara Geri Dwi Putra, Saudari Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranon, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Eli Roy Kapoh, Bapak Yohanes El Boko, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak Empa Salongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Berkati kasihi mereka Tuhan. Demikian dengan seluruh bentuk pelayanan dalam jemaat ini. Berkati agar semua boleh dilakukan dalam kerendahan hati untuk hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa di masa pandemi ini, Tuhan juga tetap menolong dan mengasihi kami. Sepanjang keberadaan kehidupan kami di minggu-minggu ke depan ini, Tuhan kami serahkan kepadamu pelayanan yang akan kami angkat dalam suasana yang baru, dalam kehidupan yang akan kami jelang kemudian ini Tuhan. Tuhan berkati kami semua supaya kami sungguh-sungguh dapat kuat dan mampu melakukannya dengan sukacita. Tuhan, negara dan bangsa ini kami juga bawa dalam doa. Tuhan karuniakan kepada pemimpin-pemimpin kami kemampuan dan hikmat supaya mereka memimpin seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, marilah kita memakai seluruh hidup kita hanya sebagai pertolongan untuk kasih setia, membuktikan dan menyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain di sekitar kita. Shalom.